The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab keempat, bagian kedua. Penumpukan membingungkan. Pikirkan dengan cara lain. Buffett investor paling kaya sepanjang masa. Namun dia sebenarnya bukan yang paling hebat. Minimal bukan kalau diukur dengan hasil rata-rata tahunan. Jim Simons, kepala dana lindung nilai Renaissance Technologies, menumbuhkan uang 66% per tahun sejak 1988. Tak ada yang mendekati rekornya. Kita sudah lihat, Buffett menumbuhkan uangnya kira-kira 22% per tahun, sepertiga Simons. Harta Simons ketika saya menulis ini adalah 21 miliar dolar. Saya tahu ini kedengaran konyol mengingat angka-angka yang kita hadapi, tapi dia 75% lebih tidak kaya daripada Buffett. Mengapa beda jauh jika Simons investor yang lebih hebat? Karena Simons tak menemukan irama investasinya sampai berumur 50 tahun. Jumlah tahun yang dia punya untuk menumpuk kekayaan lebih sedikit daripada Buffett. Jika James Simons mendapat hasil tahunan 66% selama 70% seperti Buffett, maka hartanya, mohon tahan nafas, 63 kuintriliun 900 kuadriliun 781 triliun 780 miliar 748 juta 160.000 dolar. Itu angka-angka konyol dan tak praktis. Namun intinya adalah bahwa apa yang tampak sebagai perubahan kecil di asumsi pertumbuhan bisa mengarah ke angka konyol dan tak praktis. Jadi, ketika kita mempelajari bagaimana sesuatu bisa menjadi sehebat adanya, mengapa zaman es terjadi, mengapa Warren Buffett kaya, kita sering mengabaikan pendorong utama keberhasilan. Saya sudah dengar banyak orang berkata bahwa pertama kali mereka melihat tabel bunga berbunga atau compound interest, atau salah satu cerita mengenai betapa lebih banyak uang yang akan dimiliki untuk masa pensiun jika Anda mulai menabung pada umur 20-an bukan 30-an, hidup mereka berubah. Namun barangkali tidak. Mungkin mereka kaget karena hasilnya tak berkesan benar secara intuitif. Pemikiran linear jauh lebih intuitif daripada pemikiran eksponensial. Jika saya minta Anda menghitung 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 dalam kepala, Anda bisa melakukannya dalam beberapa detik. Jika saya minta Anda menghitung 8 kali 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 8, kepala Anda akan pecah. Karena penjumlahan tadi hasilnya 72, sementara perkalian tadi hasilnya 134.217.728. IBM membuat hard drive 3,5 MB pada tahun 1950-an. Pada tahun 60-an, kapasitasnya beberapa lusin megabyte. Tahun 70-an, drive Winchester IBM berkapasitas 70 MB. Kemudian, drive menjadi semakin kecil selagi kapasitas simpan membesar. PC biasa awal tahun 1990-an berkapasitas 200-500 MB. Kemudian, terjadi ledakan. Tahun 99, iMac Apple dilengkapi hard drive 6 GB. 2003, 120 GB di Power Mac. 2006, 250 GB di iMac baru. 2011, hard drive pertama dengan kapasitas 1 TB. 2017, hard drive 60 TB. 2019, hard drive 100 TB. Satukan semuanya. Dari tahun 50 sampai 90 kita mendapat 296 MB. Dari 90 sampai hari ini kita mendapat 100 juta MB. Jika Anda seorang yang optimis dengan teknologi pada tahun 50-an, Anda boleh jadi memprediksi bahwa penyimpanan praktis bakal menjadi 1000 kali lebih besar. Barangkali 10.000 kali lebih besar jika Anda sangat optimis. Sedikit yang bakal mengatakan 30 juta kali lebih besar dalam masa hidup saya. Namun itulah yang terjadi. Hakikat penumpukan yang kontraintuitif bahkan membuat yang terpintar di antara kita mengabaikan kedahsyatannya. Pada 2004, Bill Gates mengkritik Gmail yang baru hadir. Bertanya mengapa orang bakal perlu penyimpanan 1 GB. Penulis
Stephen Levi menulis, meski paham teknologi terbaru, mentalitas Gates terikat di paradigma penyimpanan lama sebagai komoditas yang mesti dihemat. Kita tak pernah terbiasa dengan betapa cepat hal-hal bisa tumbuh. Bahayanya di sini adalah bahwa ketika penumpukan tak intuitif, kita seringkali mengabaikan potensinya dan memusatkan perhatian untuk menyelesaikan masalah melalui cara lain. Bukan karena kita berpikir berlebihan, melainkan karena kita jarang berhenti sejenak untuk mempertimbangkan potensi penumpukan. Tak satu pun dari 2000 buku yang membedah keberhasilan Buffett berjudul Bapak ini telah berinvestasi secara konsisten selama 3/4 abad. Namun kita tahu bahwa itu kunci sebagian besar keberhasilannya. Memang sukar memikirkan matematikanya karena tidak intuitif. Ada buku-buku mengenai siklus ekonomi, strategi trading, dan pilihan sektor. Namun buku paling dahsyat dan penting seharusnya dijuduli Diam dan Tunggu. Isinya hanya 1 halaman dengan grafik pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pelajaran praktisnya adalah bahwa penumpukan yang kontraintuitif boleh jadi bertanggung jawab atas mayoritas trading mengecewakan, strategi buruk, dan upaya investasi sukses. Jangan salahkan orang kalau mengerahkan segenap upaya dalam belajar dan berbuat, mencoba meraih hasil investasi terbesar. Secara intuitif, itu tampak seperti cara terbaik mendapatkannya. Namun, investasi bagus belum tentu perihal meraih hasil terbesar, karena hasil terbesar cenderung terjadi sekali-sekali dan tak bisa diulang. Yang lebih penting adalah mendapat hasil lumayan yang bisa diandalkan dan diulang selama-lamanya. Barulah penumpukan bisa menggila. Kebalikannya, meraih hasil besar yang tidak bisa dipegang mengarah ke beberapa cerita tragis. Kita akan butuh bab berikutnya untuk menyampaikan ceritanya. Demikian Psychology of Money, bab keempat, bagian kedua. Saya Roswita Anggreni, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.